Coba gimana? Apa? Lafadzah. Ila hududin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimakumullah. Wa tasihulan sah opo al musyaqatu akad siraman min jaizi tasarruf saking wong kang wenang tasarupe linapsihi kedue awak dhewe ne mengkono jaizu tasarruf wali sobiyin lan kedue bocah cilik wa majnunin lan wong kang edan bil wilayati kelawan nguasani alaihi ma ing atase sobilan majnun kapan indal maslahati ing dalem nalikane maslahat wasyighatuhuma utawi sae mengsegote mengkono al musyaqah iku ayyakula yen to ngucap sapa al malik wong kang miliki sakoituka akad musaqah sapa ingsun ka ing sira ala hadan nakhli ing atase mengkono wit kurma au ala hadal ina utawa ing atase mengkono wit anggur bikada kelawan mengkini ai binis fi samar tegese kelawan separone uwoh masalan kelawan umpamane au yaqulu uta yen to ngucap sapa mengkono malik salam tuka masrahake sapa ingsun hadzan nakhla ing mengkono nahl kurma ilaika maring mengkono sira li ta'ahudihi krana ngrawat mengkono hadza oleh ngrawat sama niata ashurin ing dalem 8 wulan masalan kelawan umpamane wa nahwa dzalik lan sepadane mengkono salam tuka contone ka amal tuka kaya muamalah sapa ingsun ka ing sira ala hadzal bustan ing atase mengkono kebun sanatan ing dalam setahun masalan umasilu masalan bikadza kelawan mengkono wa yustara tulan den seratake apa qabulul amil nrimone amil lafdun ing lafat bi ayyakula kelawan gambare yen to ngucap sapa amil qabiltu nrimo sapa ingsun au nahwa dalika utawa sepadane qabiltu wala halan kedue mengkono musyaqah ailil musyaqah aili sihatiga tegese sae akad musyaqah sartoni utawi syarat loro ahaduhuma utawi salah suwijine sartoni iku ayu qaddiroha yen to ngira-ngirakake ing musyaqah sapa al malik
ma'a muwafaqatil amil sertani oleh sepakati amil nyocoki to sepakati amil ala dzalika ngatasi takdir. Jadi sampai tadi 8 bulan setahun itu kan termasuk yukot diru bimudatin kelawan mongso maklumatin kang kinawruan yusmiru kang bisa buah fiha ing dalam mudah apa asajaruwit goliban ing dalam kabrai yakinan kelawan yakin audhonan utawa kelawan penyongko contone kasanatin kaya setahun hilaliyatin kang bangsa tanggalan Arab au aksara utawa luwih akeh falaya zuzu mongko ora wenang apa takdiruha ngira-ngirakake mengkono-mengkono musaqah biidroki samroti kelawan nemu buah ainat jihad tegesi matenge samroh fil aso ing dalam kol aso lil jahli krana den bodoni biwaktihi kelawan waktune mengkono-mengkono idrok fa innahu kelakuan iku yatakodam dadi maju apa waktu tarotan ing dalam siji ambalan wa yata'akharu lan mundur apa waktu ukhra ing dalam ambalan kang weneh wakila jere kilyasihusah apa takdirul mudati ngira-ngirakake mongso bistiwa isamroh kelawan mengkono-mengkono padha uwah nadron krana ningali ila anahu maring temesne istiwa iku al maksudu kang den sengaja wasani utahe kang kaping pindho iku ayu ayina yen to nentokake sapa al malik wong kang miliki bondo lil amil maring amil juz'an ing juz makluman kang kinawruan minas samaroti saking mengkono-mengkono uwah kasiron iku akeh kana ana apa juz au qalilan utawa didik contone kanisfiya kaya separone samroh au sulusi utawa sepertigane samroh fala yasihu mongko rasah apa sartu samarin sarate woh sajaratin apa sartu samari sajaratin sarate wawit muayyanatin kang den tentokake wala sartun lan ora syarat bikaili maklum kelawan timbangan kang maklum auto kelawan ukuran kang maklum minas samrati saking woh lak ngoten fal wala yasiu apa sartu samar syarate woh kulihiyo sekabehane samar li akhadima kedue mengkono-mengkono malik lan amil wala syartu sayin lan ora serate suci-wiji minhu saking samar li ghairihima kedue liyane malik lan amil illa angin li gulami akhadima kedue anak cilike malik lan mengkono-mengkono amil pun. Di dalam akad musaqah itu menurut ulama-ulama mutaqaddimin bahwa musaqah itu adalah orang memberikan pohon kurma atau anggur kepada orang yang mau merawatnya dengan bagi hasil yang maklum. Kan rata-rata kan gini tuh mas, orang itu ada dua, ada orang itu miskin, ada orang itu kaya. Ada orang kaya itu nggak bisa bekerja, rata-rata orang kaya itu nggak bisa bekerja atau nggak ada waktu bekerja. Akhirnya orang kaya ini karena punya lahan, karena punya uang untuk beli benih, akhirnya dikerjakan atau minta tolong kepada orang yang nggak punya untuk merawat. Satu. Terus yang dirawat ini nanti dia dapat bagian sulusnya atau rubuknya sepertiga hasilnya atau gimana gitu. Di dalam akad musaqah ini adalah boleh atau keharusannya adalah kurma dengan anggur.
Padahal di Madura itu nggak ada kurma, nggak ada anggur. Lalu bagaimana nanti dengan nasib para petani itu? Kadang-kadang musakohnya nanam apa gitu. Ini kalau menurut konsep yang awal ya, ini tidak boleh musakoh selain kurma dan anggur. Nah, boleh tab'an. Jadi ini kurma, ini anggur, makin tanaman yang lain itu roagi, karena satu paket. Jadi ibaratnya orang itu makan tuh, yuk ada es tehnya itu, ada es teh, ada teh hangat, sama dengan kita makan di Chicken Master itu kan beli nasi satu paket, sama dengan ini. Kita itu boleh kurma dengan anggur, etoroagi tanaman yang lain. Tapi ada sebagian kaul qadim, dawuhnya Imam Syafi'i al-jawas ala kulli sajarin, yang penting berbuah. Wa huwa ma yufti bihi al-kasirun. Ini adalah fatwa orang banyak, fatwa ulama banyak. Ini kitab Imta punyaan putra Dr. Muhammad Hasan Hitu. Karena Imta itu ada dua, ada Imta yang punyaan Syekh Hasan Haikal itu, yang kedua ada ini mutaakhirin, ini ulamanya masih ada insyaallah. Dokter itu perempuan, Doktorah Syifa Muhammad Hasan Hitu. Ini perempuan, yang kadang kita ini perempuan. Jadi enggak, dulu kan laki-laki dok. Tapi riwayat rawi kan juga dari Siti Aisyah. Ternyata ini ada seorang perempuan mampu menjelaskan fikih secara normal dan bahkan kekinian. Ini dawuhnya ulama, al-qaul qadim lil Imam Syafi'i li jawasi ala kulli sajarin musmir wa huwa ma yufti bihi al-kasirun. Ini jarang ditemukan dalam kitab-kitab salaf. Terus yang perlu lagi kita pahami bahwa di dalam akad musakoh ini adalah satu amal yang kembali kepada tanah. Ada yang amal kembali manfaatnya kepada buah. Kalau amal yang kembali manfaatnya kepada buah, ini atas amil, nyirami, ya, nyirami. Nah, ini amil. Tapi kalau amal yang kembalinya kepada tanahnya, ini Robul Malik, orang yang punya uang, yang punya tanaman. Kalau pekerjanya cuma ya nyirami, ngobat, itu kan memang untuk apa? Untuk biar maksimal hasilnya. Tapi kalau sudah untuk membuat selokan dan lain sebagainya, itu adalah al-amal ya'udu ilan nafi ilal ardi. Sesuatu yang di situ untuk penyempurnaan lahannya. Ini kewajiban, ini adalah kewajiban pemilik tanah, bukan kewajiban yang mengelola. Jadi mungkin butuh biaya banyak, itu ya yang milik tanah. Tapi kalau untuk ngerauk dan lain sebagainya, itu ya ini orang yang pengelola. Satu. Yang kedua, di dalam akad musakoh ini adalah yadul amanah. Kalau yadul amanah ini tidak doman kecuali dengan ta'adi atau taksir. Ini sudah masyhur dalam fikih. Yadul amanah ini tidak ada doman kecuali ada ta'adi atau taksir. Seterusnya akad musakoh itu akdun lazimun minatorofain. Apa itu lazimun minatorofain? Karena ini semisal ya, saya akad ini berapa bulan? Ini 8 bulan. Karena saya sudah akad dengan sampean akad musakoh 8 bulan, falaisa li akadima fasuhu. Saya nggak boleh fase, sampean juga nggak boleh fase. Falo imtana al-amil anil amal, pas umpama pekerjanya malas, kok malas gitu ya, musim dingin dan lain sebagainya, au marodin, atau pekerjanya sakit, atau au harobin, pekerjanya nggak tanggung jawab, lari, maka ustuk jiroman yakumu makomahu, maka pekerja ini boleh nyewa kepada orang, tapi biayanya diambilkan dari pihak pekerja, bukan dari pihak pemilik lahan. Sama saya kerja ke sampean, sama yang punya tanah, umpama tak suruh ke orang, yang bayar dari saya, bukan pemilik lahan, karena itu tanggung jawab saya. Seterusnya, kalau ini meninggal, nanti ahli waris saya nanti yang meneruskan, ya, atau nanti atau dengan cara menyewa orang untuk mengerjakan.
karena akad musyaqah ini adalah lazimu torofen, maka tidak boleh fase sampai selesai waktu, sampai 8 bulan. Loh, ternyata sudah sampai 8 bulan ini pohonnya nggak buah-buahan, terus gimana ini? Ini sampai sekarang ini pemikirannya. Kalau sudah sampai waktu yang sudah ditentukan 8 bulan, kok ternyata maaf, buah ini belum sempurna, gelok masak, anggurnya gelok masak, umpama kurmanya ya gelok masak, walam yusmir, intadoro al amil, kata tasmir qabla inqita'il mudah, ya. Maka ditunggu sampai buah ini betul-betul matang baru dipanen. Kalau sudah panen ya sudah selesai. Nah, kalau di tengah jalan, kok dipaksa untuk, tadi kan nggak boleh fase, kok sampai di fase, nggak boleh digagalkan akadnya, kok tengah jalan dapat 5 bulan, karena tadi transaksinya setahun atau 8 bulan, kok 5 bulan buyar aja akadnya. Ini maka kewajibannya adalah ujratul misil, karena kasihan, wong pekerja itu sudah punya harapan panen kok digagalkan di tengah jalan, karena ini adalah akadnya adalah lazimu torofain, maka wajib ujratul misil. Pun itu kesimpulan di dalam bab musyaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana? Walaizu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala. Falau kola falau kola mengkola mengucap sopo al maliku malik lil amil maring amil, sako itu ka akad siraman sopo ingsun ka ing siro ala hadan nahli ngatasi mengkono ala hadan nahli ing ngatasi mengkono kurma sanatan ing dalam setahun ala annama janji ngatasi perkara fataha kang wis buka sapa Allah bihi kelawan manyatane minas samarati saking uwah iku yakunu ana apa mak iku mustalokan den sekutoni bainana ing dalem antarane kita milik berdua soha mongko sah apa laukola wa humilalan den tanggungake apa kaul alal munasofah ing atase paron sumal amalu nuli utahi amal fiha ing dalam al musyaqah iku ala durbaini ngatasi rong macem aini tegese mengkono rong macem akadu mau tawi salah sujine mengkono durbaini iku amalun amal yaudu kang abali apa naf'uhu manfaati amal ila syamrati maring uwah lah itu kembali kepada buah ini amalnya amil berarti aili ziyadatiha tegese maring tambahi samroh au islahi utawa baguse samroh wa utai amal iku ma perkara ya takar roru kang bola bali apa makula sanatin ing dalem saben-saben setahun ai fi waktin ing dalam waktu ihtijakang den butuhi apa ilahi waktun kasakinah klikaya mengkono nyirami wit kurma watal kihilan ngelakeake nahl dikawinkan ay an-nahli wa utawi talkeh iku musawwarun den temu seperti salak itu kan jadi dikawinkan terus biwat isaiin kelawan nyelake suci-wiji mintol idukurah saking manggare wit kang lanang fitol ilunu inasi ing dalem manggare kang wadon. Ini buah-buah yang harus dikawinkan. Bi ayu sakoko kelawan gambar yen to den sigar apa tol inas. Wayu tawarulan den wurwurake fihi wayu darulan den wurwurake fihi ing dalem tol inas mintol idzukur saking mengkono mintol idzukur saking mengkono manggare kang lanang. Waqad yastagni lan semukih apa ba'du nahli sebagiane mengkono nahl
apa ba'du nakhli anil wad'i saking nyelehake almadkur kang den tutur dadi meletakkan bunganya itu likauniha krana anane tolul inas iku tahtarihi dzukur ana ngisor-ngisore kembangi ana ngisore pira-pira kembange wit lanang fayah milu mongko nggawa wal hawa rihat dzukur ing mengkono-mengkono kembangi kang lanang ilaiha maring tolul inas wa katang kihati majrul ma'ilan kaya bersihake enggon miline banyu mintinin saking celot mintinin saking endut celot wa nahwihi lan sepadane tin wa islahi ajazin lan bagusi lawangan yakifu kang mandeg fiha ing dalem azazin apa almau banyu khaula sajari ing dalem kiwa tengene mengkono-mengkono resepe sajar liyastari liyastaro bau supaya resep liyastari bau supaya resep apa sajar ing mak watan khiyati khasisin lan bersihake suket ngraok watan khiyati khasisin lan bersihake suket iraok wakut banin lan cukulan mudiratin kang bahayani bisa jari kelawan mengkono-mengkono wit. Jadi tanaman itu ya dirauk sebelum dimes, maaf ya. Sampan punya tanaman sebelum dimes, sebelum diobat, ini irauk kade. Rumput-rumput di sekitar tanaman itu dibuang dulu. Karena apa? Kalau ini nggak dirawat, nggak diambil, takutnya justru nanti yang penyerapan pupuk itu ke rumput itu bukan ke tanaman. Ini setelah irauk baru dimes, setelah irauk diambil rumputnya itu ya. Kalau bahasa orang Jawa dimatun, setelah itu nanti airnya dialirkan. Setelah air dialirkan, itu airnya biar asat, setelah itu baru dimes. Setelah itu nanti diobat. Bahkan orang petani itu lebih ngerti daripada orang-orang yang pendidikannya pertanian. Kalau orang tani itu, misal contohnya jeruk, itu kalau tangkainya yang itu kotor biasanya dibersihkan dengan air, disikat. Kalau banyak semut, biasanya justru diberi itu garam itu, muje diberi garam pinggirnya biar semutnya nggak banyak seperti itu. Jadi orang petani lebih ngerti kadang-kadang daripada orang-orang yang orang-orang yang bagian-bagian pertanian tuh. Karena orang petani tiap hari ngerti keadaan ini hampir punah, ini hampir rusak, itu sudah hafal. Oh, ini musim seperti ini. Dan di dalam pertanian harus betul-betul dirawat totalitas. Seperti nggak boleh ada pohon-pohon yang besar di situ. Karena apa? Nanti matahari nggak bisa menyinari pohon. Akhirnya kalau sudah banyak pohon yang besar-besar, akhirnya naung bahasa Maduranya, ini pohonnya nggak sehat. Ini harus telaten. Nanti kalau sudah hampir panen, pagernya siap. Takutnya apa? Takutnya nanti ada kerbau masuk. Akhirnya diambil oleh orang, oleh kerbau. Nah itu, ini harus betul-betul paham. Watan khiyati khasis. Makanya sering ulama-ulama kita itu sama dengan rezeki itu sama dengan rauk nih katanya. Rezeki itu kalau nggak pernah disodakohkan, itu ya sama dengan kebun yang lo pernah rauk. Akhirnya nggak sehat. Rezeki ya disodakohkan. Sama dengan akad musakoh ini kan saling mengisi. Yang kaya nggak bisa kerja dikerjakan yang miskin nggak punya lahan kerja kepada orang kaya. Cuma yang menjadi pikiran kita ini lepas dari musakoh, bahwa lahan-lahan yang paling subur itu ya di Indonesia. Pertanian yang paling subur itu industrinya Indonesia. Pertanian yang paling subur Indonesia. Ini saat saat tidak ditangani secara utuh, secara betul, ya bahaya. Ya. Karena ini adalah menjaga ketahanan pangan. Amit ya, umpama pertanian dengan orang-orang nggak diseriusi, akhirnya tanahnya dijual semua, dibuat kaplingan itu.
tanahnya dibuat kamplingan semua. Terus kita tuh mendapatkan rezeki beras dari mana? Ya untunglah ada orang tani. Saya tuh sekitar 20 tahun lebih, 2001 saya masuk Bangkalan. Ini dulu itu nggak pernah banjir, Mas. Ini nggak pernah banjir. Gang 10, gang 310 nggak pernah banjir. Ini kan 2 tahun sudah, air sudah sampai masuk ke kita sampai ke mata kaki ini. Ini berarti apa? Ke barat ini sudah banyak perumahan, atau sudah banyak bedel, atau sudah banyak uruk. Akhirnya apa? Penyerapan airnya sudah mulai kurang. Kalau dulu kan begitu hujan, itu air langsung lari ke laut. Sekarang kan enggak, sudah mulai lama. Karena apa? Maaf, mungkin irigasinya ya kurang, selokannya kurang, terus sudah lahan-lahan sudah mulai diuruk semua. Berbeda dengan, maaf, ini perbandingan yang baik ya, bukan perbandingan yang jelek. Kalau di Malaysia itu aspal, itu orang sebelum aspal diambil dulu, aspal yang lama diambil dulu, setelah itu dicor, baru diaspal. Kalau kita kan enggak. Aspal rusak diuruk, aspal rusak diuruk terus. Akhirnya kadang-kadang dulu jalannya itu lebih bawah, lebih rendah dari rumah. Sekarang ini banyak rumah, jalannya lebih tinggi daripada rumahnya. Nah, gitu. Karena apa? Memang di dalam gaya bangunannya nggak sama. Kalau di negara lain, aspal itu diambil dulu tanahnya, apa tuh? Aspalnya kiamkes diambil dulu, baru dicor. Akhirnya apa? Tidak ada ceritanya kok jalan itu melebihi daripada rumah. Sekarang kan enggak, sama lihat di rumah perumahan-perumahan itu yang diaspal, itu kadang-kadang aspalnya lebih tinggi daripada perumahan. Lah ini maaf, kalau selokannya ini enggak kuat betul, ya air masuk kepada perumahan. Ini yang kadang-kadang problem ini kalau enggak segera ditangani, ya nanti ke depannya ya terus masuk terus seperti itu. Nah, di dalam tahan pangan juga gitu, kadang-kadang para petani itu kan sepertinya nggak punya harapan. Karena apa? Biaya pertaniannya mahal, mesnya mahal, terus saat jual berasnya murah. Akhirnya teman-teman yang muda-muda itu kan sudah nggak patek seneng bertani, senengnya yes nanti cari uang di perbankan, setelah itu dikerjakan, setelah itu nanti nge-grab apa gitu kan, tidak ada. Akhirnya orang yang tani tinggal yang sepuh-sepuh. Sama lihat di desa-desa itu, yang tani yang sepuh-sepuh, yang muda-muda sudah nggak telaten, paling yo nge-grab ya, kerja apa itu. Ini kenyataan di lapangan yang harus kita pikirkan bersama. Kalau bisa jangan dibiasakan dikit-dikit jual tanah. Eman-eman. Ada itu masyarakat, maaf, di sekitar Jakarta itu senengannya beli tanah. Jual tanah itu ada. Ada kaum, salah satu kaum itu nenek moyangnya dulu itu banyak tanahnya. Akhirnya apa? Dengan anaknya sering dijual, butuh sedikit dijual. Akhirnya apa? Sampai DE itu tanah itu kontrak, atau tanah itu DE itu beli perumahan. Ada itu di daerah Jakarta itu ada sebuah kaum. Kalau sini Madura, kalau di Surabaya Jawa misalnya, ini ada. Nggak usah kita sebut nama ya. Bahwa di situ senengannya jual tanah. Nenek moyangnya dulu itu pemilik lahan terbesar. Akhirnya apa? Tanahnya dijual. Ini padahal betul dawe ulama-ulama kita yang katanya dari hadis bahwa sangkolan itu tidak baik untuk dijual. Kecuali sampean punya hutang yang harus dijual. Kalau seumpama dijual, dicarikan tanah yang lebih baik. Ya. Jadi kurang barokah. Orang itu kok seneng jual sangkolan. Harta waris loh, kok sering dijual, jangan. Kalau bisa kita nambah. Jadi kalau kita itu oleh orang tua diberi tanah 3 petak, kalau anak kita 4, berarti per orang kita harus bisa membeli minimal ya memberi mereka 3 petak. Berarti 4 kali 4 12 tempat. Orang tua kita yang nggak sekolah saja mampu memberi tanah kepada kita, mengapa kita yang sekolah tidak bisa seperti mereka memberi? Ini yang PR terbesar, ya PR terbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Fawwau tay amal. Kira. Bismillahirrahmanirrahim. Watang
watan khiyati khasisin lan bersihake rebe suket rumput wakot banin lan cukulan mudhirotin kang bahayani bisa jaroti kelawan wit wakahifdi samalan kaya jaga uwoh ala sajari ngatasi wit wafil baidari lan panggonan mepe tempat jemur anisari koti saking den colong. Masya Allah, pagernya harus baik gitu. Iki pola pikir ulama dulu, sampean nanem jeruk kok pagernya nggak ada, ya sama dengan disodakohkan ya. Sampean nanem buah kok nggak sama dengan orang lain, pagernya nggak diopeni, ya sama dengan disodakohkan. Wafil baitaran panggonan mepe anisari koti saking den colong watoiri lan manuk wasamsin ya anisari koti den colong watoiri lan manuk ya dijemur yang situ nggak ada ayam ganggu ya wasamsiran saking matahari kalau panen tetangga di sekitarnya cepet diberi biar nggak ganggu sodako amit sampean panen semisal jambu tetangganya diprioritaskan dulu baru setelah itu dijual ya sampean semisal panen ayam ini ayam sampean bukan ayam PT semisal tetangganya yang biasa bau mancon bau kotorannya cepet diberi biar nggak dikomplain oleh orang. Tetangganya, semisal sampean jualan buah, tetangganya kalau membeli, yo diambil dan ditambahi. Semisal ya maaf, tetangga sampean jual buah, mangga apa, tetangganya, bang beli, mas ngobengi, mas beli, berapa pak? 2 kilo, iya, uangnya diambil, tapi nanti ditambahi sekilo atau 2 kilo, atau uangnya nggak usah diambil sama sekali, karena kalau nggak gitu sampai maaf orang nanti akan komplain masa orang diberi sampah tok ya kan ini harus tenggang rasa ya harus tenggang banyak toh teman-teman tuh kadang-kadang sapinya besar-besar pas panen nggak pernah ingat tetangga ayamnya banyak pas masak nggak pernah ingat tetangga ini kurang baik ya hak tetangga hak jiron hak tretan harus cepat dipenuhi. Fahuwa mengkautai mengkono al amal ay al madkur kuluhu iku alal amil ngatasi amil min khaisul amal saking sekarine utawi amal iku maujud wa amma alatu dalika utawi alati mengkono amal fahuwa mengkautai alat iku alal malik ing ngatasi malik kalman jali koyo arit wal faksilan landuk wal faksilan pecok itu loh untuk nganu kaju itu bedung wal faksilan pecok atau bedung wal miwalilan landuk pacul wal miwalilan landuk to pacul wal ajrilan batah wal hajarilan batoh watu watol ilan mayang Allah dikang yulqahu den rabiake bukan dinikahkan, dikawinkan bi kelawan alladzi apa annahlu apa kurma wal bahimah lan raja kaya alladzi kang taduru ngubengake apa alalati ad-daulab ing mengkono eboran dulu tidak ada mesin untuk itu untuk apa mesin untuk pengelolaan tanah dulu kan pakai sapi ya asaka sekarang kan enggak sudah ada alat untuk pengelolaan tanah kan sudah ada dulu kan pakainya asaka sekarang kan sudah ada semua tinggal kita mau kerja dan beli solar apa enggak kan sekarang sudah modern. Bismillahirrahmanirrahim warna utawi warna asani kang kaping pindho iku amalun amal yaudu kang bali apa mengkono amal yaudu kang bali apa naf'u manfaati amal ilal ardi maring bumi wa huwa ta amal iku alladzi kang layatakarrara
kang ora bulan baleni apa Allah dikula sanatin. Contone kanas bidawalib kaya masang pira-pira eboran. Kanas bidawalib kaya masang pira-pira eboran. Wa hafil anhari lan ngeduk bengawan untuk pengairan. Wa hafil anhari lan ngeduk kalen ngeduk pengairan. Wa binai hitonin lan bangun pager tembok pager kebun. Wa binai hitonil bustani lan bangun pager kebun. Wa nasbil abwabilan masang pintu. Masang pintu. Sawah itu Mas, kalau di Madura kan nggak ada pintunya, nggak ada pagernya. Kalau di Jawa banyak. Biasanya orang nanam jeruk, orang nanam anggur, orang nanam buah-buahan itu biasanya di pager. Biar nggak keliru. Karena apa? Di Jawa itu kadang petani kan sawahnya ada yang berapa hektar, itu biasanya di pager. Pagernya kok tembok ya nggak, biasanya pakai kayu setelah itu. Seperti itu. Ya, jadi yang ini yang bisa menggambarkan orang-orang yang tahu lapangan. Bukan kok pager seperti rumah itu, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa islahima inharo kang mili apa maminan nahari saking kalenan. Wana widalika lan padane ma inharo fa wa ta amal iku ala rabbil malik ing atase ala rabbil mali ing atase wong kang duweni bondo. Ai maliki tegese wong kang duweni mal dunal amil. Walaya susulan ora wenang apa ayu sarita yen to nyaratake sapa al malik alal amil ing atase amil sayaning suci-wiji. Laisa kang ora ana apa seiku min amalil musaqah saking pura-pura amal musaqah ka hafrin nahri kaya ngeduk sungai. Fatab sudu mongko rusak apa al musaqah bistirati dalika kelawan syarate mengkono-mengkono sek. Wa yastahi kulan ngaki sapa al amil ujrata amali ing angka amali ujrata amali ing angka amali mengkono-mengkono amil. Wa in alima senajan ngerti sapa amil al fasada ing fasad. Ila angin ingkola lamun ngucap sapa al malik. Wa samratu ing utahi samroh kullu hayo sakabane samroh iku li kedu ingsun. Ya fala say'a mongko ora ana suci-wiji ku maujud lil amil. Li annahu krana amil iku amalun. Iku li annahu amil iku amila ngamal sapa amil. Ghaira tami hale kang ora ngarep-ngarep ujrah. Wa yustaratu lan den syaratake apa ing firadul amil. Oleh ngijeni amil. Bil amali kelawan amal wa bil yadilan kelawan nguasani. Fil hadiko ing dalam kebunan. Falau syaroto mongko lamun nyaratake sapa robul mali. Falau syaroto lamun nyaratake sapa robul mali wong kang duweni mal. Amalan ing amal, amala gulami ing amale punakawane robul mal. Ma'al amil sertane amil lam yasya mongko rasa apa syarat. In qasoda lamun nyengaja sapa mengkono-mengkono robul mal. In qasoda musyarakatahu ing musyarakahe robul mal lil amil. Fi wadil yadi ing dalem nyelehake tangan. Alal bustani ngatasé kebunan fa'in qasoda. Mongko lamun nyengaja sapa robul mal anatahu ing nulungi gulam lahu kedue amil soha mongko sah apa syarat. Wal amilu tai amil iku aminun kang kena den percaya kama kaya keterangan fil kiroding dalam akad kirod. Wa lam lan weruwa sira tadi sudah saya sampaikan anak adal musaqah temestune akad musaqah iku lazimun kang tetep minatorofaini saking mengkono-mengkono arah-arah loro. Ai torfail amil tegese arah-arah amil. Wal malikilan malik contone kal ijarah kaya akad ijarah titik. Falau mata mongko lamun mati sapa al amilu amil al muayyanu kang den tentuake ing fasaha mongko fasah apa al akdu akad
Wa amal musaki anapun tai wong kang akot musaki fiti mati ing dalem dimah iku faida mata mongko ing dalem nalikane mati sapa al musaki qabla tamamil amal ing dalem sakurunge sempurnane amal koma mongko jumeneng sapa warisuhu warise mengkono-mengkono al musaki makomahu ing dalem panggonane musaki fayak malu mongko amal sapa waris binapsi kelawan awak dhewe ni waris mimalihi saking bondone mengkono-mengkono waris au minat tirkatu to saking tirkah ingkanat lamun tinemu apa mengkono-mengkono tirkah ya. Terus di dalam problem hari ini yang disampaikan Syekh Ali Jufri terkait dengan media sosial itu, kita jangan terlalu serius, tapi media sosial itu harus kita tahu lah, ini sebuah ilmu, jangan menjadi prioritas yang pertama karena banyak kebohongan di dalam media sosial. Jadi media sosial ini baik untuk digunakan pembisnis dan digunakan orang-orang yang memang ahli politikus. Tapi juga jangan terlalu diseriusi media sosial itu. Karena banyak kebohongan dalam media sosial. Bahkan sekitar 8 tahunan itu kan ada teman itu dari Jogja. Di Jogja itu konon itu adanya anak-anak SMA itu dibiayai saat itu diberi uang 100-an apa 200 setiap bulan, disuruh cari gambar untuk yang tempo-tempo dulu. Jadi gambar-gambar yang dulu di browsing tiap hari. Akhirnya apa? Membuat sebuah framing bahwa negara lain lagi bertengkar, dicarikan anak yang maaf kepalanya pecah, kepalanya potong dan lain sebagainya, di framing. Ini banyak kan, framing-framing itu dibangun karena kepentingan, karena adu domba. Akhirnya banyak, maaf, ada tetangganya itu bermasalah kan, tetangganya bermasalah, akhirnya ngupload, ini manuknya hilang, dicuri tetangganya, dan sebagainya. Ini akhirnya antar tetangga sama-sama tidak menyapa, bermasalah. Kasus dulu ada orang membuat karikatur Kanjeng Nabi. Itu dulu kan katanya nggak bermasalah karena yang membuat anak kecil, yang membuat itu anak-anak yang masih istilahnya main-main itu. Tapi begitu karikatur itu setelah itu dengan besar-besaran diletakkan di media-media sosial yang memang mahal, semua diletakkan, akhirnya orang-orang Islam kan marah semua itu. Dianggap sebuah penghinaan, padahal itu sudah 6 tahun yang lalu. Tapi karena maaf medianya kurang, akhirnya diletakkan umpama di sini ya, di Tempo, di Jawa Pos, dan lain sebagainya, atau di TV One, semua akan jadi viral. Sama dengan penyanyi kemarin yang di Agustusan itu kan, anak Banyuwangi nyanyi karena di istana kan viral. Atau sekarang maaf contoh lagi apa itu? Siapa itu? Tukang sulap apa? Gus Samsudin apa siapa itu? Itu kalau dulu dawuhnya guru kita yang dari Jawa Tengah. Dulu ada orang tanya, Yai, bagaimana caranya menangani sihir? Beliau marah. Sihir itu nggak ada. Tanya, sihir nggak ada. Orang kesantet itu nggak ada. Wong kita kena duri saja, kening apa durina pendeng sakit tenggorokan. Apalagi kok sampai ada silet, ada apa-apa di dalam tabu. Nah seperti itu. Wong kening pas makan saja kena durinya pindang itu sakit kok. Apalagi kok sampai ke dalam. Cuma setelah itu dengan beliau ini ya baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Baca Yasin pagi sore. Tapi beliau mengatakan tidak ada tapi diobati. Iya kan? Ada lagi contoh dulu pada waktu bulan puasa. Ada salah satu SMA di Kediri itu
farmasi kalau nggak salah. Itu semua kejinan, kena jin semua. Ada yang sowan kepada Mbah Maksum, "Yai, minta doa ini anak-anak semua kejinan semua." "Oh, enggak kejinan itu enggak ada yang sarapan pagi." Gitu, enggak ada yang sarapan tuh. Akhirnya apa? Lemah jantung, enggak sarapan tuh, ngeter itu. Dedek itu karena enggak sarapan, karena langsung olahraga. Tapi dengan beliau diberi kurma, ini makan kurma 3. Akhirnya apa, sadar semua. Anehnya, lu kalau nggak kena jin kok sekelas gitu loh ya. Kok nggak, mesti kalau orang sakit kan 1, 2, itu sekelas, nggak sadar semua. Salah satu guru farmasinya itu sowan kepada almarhum Mbah Maksum, itu Yai sakit kena jin katanya. "Oh enggak, itu cuma tadi nggak sarapan tuh mungkin. Ini orangnya lemah ini. Anu aja diambilkan air, diberi kurma ini. Disuruh makan 3 ini kurmanya." Akhirnya disuruh makan 3 itu. Loh, akhirnya sembuh. Padahal kurma ajwa itu kan kurma untuk menolak jin kan gitu dah. Tapi cara beliau memberikan pemahaman, enggak, ini enggak, tadi enggak sarapan gitu loh. Ini cara halus, cara begitu. Dan saya khawatir yang beredar di media sosial ini memang di framing, akhirnya orang tidak percaya dengan barokah. Yang saya khawatirkan seperti itu. Gak usah barokah-barokan, kan itu kan. Apalagi nanti sampai kepada karomah, sampai kepada mukjizat, ini kan bahaya. Padahal kita sudah sejak dulu barokah itu ada, karomah itu ada kan sejak dulu, ya kan? Nah ini kalau sudah mulai di framing oleh teman-teman media sosial bahwa ini mana tahan bacok buktikan loh. Oh karomah kok dibuat mainan ya nggak bisa. Oh karomah itu datangnya kadang-kadang saat terpaksa kok dibuat mainan ya nggak bisa. Jadi semua nggak bisa diukur dengan akal. Jadi hati-hati bahwa framing atau pengarahan-pengarahan itu kadang-kadang membuat hati kita membenarkan dan akhirnya ada dampak yang lain. Karena kelompok-kelompok sebelah itu memang nggak gelem, keazimat nggak gelem kan gitu kan. Karena kemarin sudah mulai ada fotonya yang pakai surban barang sudah mulai ada. Jadi ini saya khawatir nanti ending-endingnya adalah kelompok sebelah membuat framing seperti itu. Tapi juga benar, karena banyak orang-orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan, cuma akhirnya dia tukang nyarati dan itu dibuat menjadi maisah. Itu betul, tapi tidak semuanya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Walau khoroja, iya kan? Walau khoroja lamun metu apa berbuah apa samar, mustahakon hale amrih den hakilil ghair, kal musi kaya wong kang kal musolah kaya wong kang den wasiati sapa lahu al kaan auso kaya ento wasiat sapa wong bisa marinahli kelawan buahe nahl al musako kang den akati musakoh apa alaiha al falil amil mongko kedue mengkono-mengkono amil ala robil mal ing atase wong kang duweni bondo ujratul misil utawa ujrah misil li amalihi kedue amali mengkono-mengkono amil li anahu krana mengkono-mengkono li anahu krana mengkono-mengkono robul mal iku alati wong ghurrahu kang bujuk sapa alati ing mengkono-mengkono amil. Pun Al-Fatihah.